Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu lagi yang memang famous ya. Di DNIKS ini, pengurus DNIKS Pak Suhawi nama Suhawi ini famous. Jadinya kita mencoba mengulik lagi nih apa yang bisa dibicarakan. Menarik. Kita mau mencoba berbincang-bincang tentang peran pemuda di bidang sosial ya Pak. Boleh. Oke. Baik, kita mulai podcast ini. Kita akan ngobrol dengan Pak Suhawi. Monggo Pak, gimana pemuda sekarang ini Pak? Masih peduli nggak dengan sosial ya Pak? Iya. Pertama saya coba ini kan dulu soal pemuda ini. Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tapi di beberapa organisasi kepemudaan itu umurnya bisa lebih dari itu. Jadi misalnya di KNPI, misalnya Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang tempat atau wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di situ, itu batasnya maksimal 40 tahun. Nah, atau misalnya di organisasi-organisasi keagamaan, misalnya Fatayat, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, FKPPI, HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM misalnya ya. Itu berbeda batas usianya. Nah, itu dari segi usia. Terus dari segi peran ya. Nah, ini kalau biasanya pemuda yang bergabung di organisasi-organisasi ini pada umumnya mereka memilih berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu. Misalnya kalau Ansor misalnya ya dia pasti jamaahnya NU lah di situ. Begitupun misalnya pemuda Muhammadiyah. Kalau di pemuda Katolik misalnya ya itu pasti orang Katolik gitu. Tapi ada yang kebangsaan atau nasionalis misalnya. Ada seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, ya kan? Pemuda Demokrat, terus ada juga yang pemuda partai politik misalnya. Jadi organisasi pemuda partai politik adalah organisasi anak-anak muda yang berafiliasi ke partai politik tertentu. Contoh misalnya ada AMPG kalau di Golkar ya, ada AMPI ya kan. Terus ada di PDI itu ada beberapa organisasinya juga. Di P3 itu ada misalnya AMK, Angkatan Muda Ka'bah, ya kan. Terus ada pemuda muslimin misalnya. Nah, demikian juga misalnya di partai-partai yang lain. Ada Komite Nasional Partai Demokrat di Partai Demokrat misalnya. Ada Garda Nasdem di Partai Nasdem begitu. Jadi banyak. Ada juga yang berafiliasi ke Ormas misalnya. Seperti Kosgoro misalnya. Ada Gema Kosgoro, ada GM Kosgoro, ada BMK 57, ada Hima Kosgoro 57 dan seterusnya. Jadi banyak sekali kalau berdasarkan organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda. Tapi ada juga organisasi-organisasi kepemudaan yang misalnya karena dia profesi yang ada. Organisasi kemahasiswaan misalnya. Itu banyak misalnya organisasi karena satu jurusan misalnya. Organisasi mahasiswa teknik misalnya. Organisasi mahasiswa hukum gitu, ekonomi dan seterusnya. Ada juga misalnya karena basicnya pengusaha, seperti misalnya HIPMI, ya kan, memang profesinya pengusaha, yang di situ anak-anak muda mereka ada organisasi. Ini dari organisasi. Lalu, tapi kan banyak juga yang pemuda-pemuda tidak aktif berorganisasi, ya kan. Nah ini banyak sekali. Nah, yang pertanyaannya Pak Sentot tadi, bagaimana kepedulian pemuda terhadap masalah-masalah sosial? Pada umumnya mereka yang tidak terafiliasi atau tidak aktif berorganisasi. Itu mereka akan apatis biasanya. Apatis. Kalau yang mereka aktif berorganisasi, apakah itu intra sekolah, intra kampus,
ataupun organisasi kemasyarakatan pemuda misalnya, biasanya tingkat kepeduliannya lebih tinggi. Misalnya begitu ada bencana misalnya, mereka biasanya berbondong-bondong entah bikin baksos lah, entah bikin menggalang anggotanya untuk melakukan sesuatu begitu. Itu ada biasanya. Nah, memang problemnya kemudian ketika pemuda-pemuda yang tidak punya keterpanggilan untuk berorganisasi, biasanya mereka agak easygoing dengan problem-problem sosial. Kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena kepekaan itu kan memang harus dilatih, harus dibiasakan dari lingkungan. Ya kan? Kalau lingkungannya sudah terbiasa misalnya, ya biasanya akan lebih mudah terpanggil. Tapi kalau sudah terbiasa cuek, tidak peduli, ya kan, urusannya adalah urusannya, tidak seolah-olah tidak terkait dengan masalah di luar kan kayak gitu. Itu akan lebih cenderung dia apatis. Itu Pak Senter. Oh, jadi kalau secara organisasi ya mereka yang di pemuda ya memang udah terpanggil ya, mungkin program kerja segala macam ya. Iya. Nah, cuma yang tidak ikutan apa-apa nih, yang misalnya yang tidak terpanggil dan bodo amat gitu loh ya. Tuh. Sebenarnya kan masalah sosial ini kan banyak sekali Pak. Oh, banyak luar sekali. biasa ya, Banyak dan sekali. kira-kira ya harus ditangani semua lapisan masyarakat Pak ya. Betul. Segala umur. Nah, sekarang gimana nih Pak caranya yang apatis ini kita bangunkan untuk peduli sosial Pak? Nah, jadi problem sosial ini kan terjadi dalam sehari-hari lah ya. Ya. Artinya bukan hanya karena begitu ada bencana gempa bumi ya, karena itu ada masalah sosial, kan tidak semata-mata itu. Jadi fenomena-fenomena sosial ini kan terjadi hampir setiap saat kita hadapi. Kita melewati lampu merah, di situ ada fakta sosial, ya kan. Terus kita mendatangi misalnya tempat pemukiman kumuh misalnya, di situ ada fakta sosial, ada kemacetan dan seterusnya. Ini ada situasi-situasi sosial yang sebenarnya memang harus dilatih sensitivitasnya, ya kan. Sensitivitas ini bisa dilatih dan dibentuk. Pertama-tama itu harus melalui keluarga, ya kan, keluarga. Yang kedua, hampir semua agama ini kan mengajarkan soal kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, ya kan. Hampir hampir semua agama itu selalu menempatkan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang peduli masalah sosial, kayak gitu. Nah, tinggal sejauh mana hal itu dilakukan oleh keluarga, oleh lembaga-lembaga pendidikan, ya kan, oleh lingkungan, kayak gitu. Jadi misalnya ketika ada keluarganya sakit misalnya, apakah mereka ada kepedulian, ya kan? Ketika ada temannya sakit, apakah ada kepedulian? Ketika ada temannya mengalami kesulitan, adakah dia kepedulian untuk membantu? Paling tidak misalnya untuk berempati, kayak gitu. Ketika ada kerabatnya, tetangganya kena musibah misalnya, ini adakah empati atau perhatian ke situ? Jadi bukan termasuk orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kayak gitu. Nah, ketika empati tidak ada, kepedulian terhadap masalah sosial itu tidak ada, praktek yang terjadi kemudian adalah sosok-sosok individu-individu yang terbentuk itu orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu. Nah, yang begini-begini ini ya semua agama mengajarkan bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Tinggal keluarga menguatkan bahwa bagaimana menjadi pribadi yang peduli terhadap masalah sosial. Begitupun misalnya lembaga-lembaga pendidikan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, ya kan. Kalau di NIKS ini setiap waktu, setiap saat selalu menganjurkan untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial, kayak gitu. Pak, ini kan gara-gara media sosial dan digital lah, zaman digital ini kan banyak pemuda-pemuda yang istilahnya malah apatis ya dengan situasi. Saya lihat asik dengan media sosialnya masing-masing. Nah, ini gimana nih ya Pak? Kita bisa
menerobos bahwa ada aspek sosial di masyarakat yang pemuda-pemuda yang apatis ini dalam ikut serta gitu Pak. Ya. Betul sekali, situasi sekarang ini kan memang orang tua misalnya itu walaupun dalam 1 kali 24 jam, satu rumah dengan anaknya, tapi tidak 1 kali 24 jam, dia mampu menjangkau apa yang dilakukan anaknya ketika dia berhadapan dengan gadget, dengan handphone, dengan media sosial dan lain sebagainya. Artinya apa? Pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak itu kemudian lebih banyak dipandu oleh media sosial dan gadget dan informasi yang tidak terverifikasi. Betul. Karena itu menurut saya memang pemerintah itu harus juga mampu menyaring informasi yang konstruktif, ya kan, terutama paling tidak agar ini tidak dianggap sebagai bertentangan dengan semangat demokratisasi dan tidak dianggap melanggar HAM dan ini ya membatasi orang untuk mendapatkan informasi. Itu dikasih klasifikasi usia. Ya kan, bahwa informasi ini untuk usia sekian sampai sekian. Sehingga harapan saya sebenarnya model kayak YouTube, model kayak TikTok, Facebook dan lain sebagainya memang mengklaster usia kayak gitu. Jadi dengan adanya klaster usia itu memungkinkan orang ini dengan usia sekian ini mampu menerima informasi seperti ini. Jadi jangan sampai karena misalnya ada juga yang disajikan misalnya problem sosial untuk menarik empati orang dan lain sebagainya. Tapi kan kemudian di situ ada modus-modus. Ya kan? Ini kan kemudian mencederai orang yang memang tulus untuk melakukan kepedulian sosial. Kayak gitu. Ketika disertai dengan modus-modus itu. Nah, yang begini-begini tentu kita juga mengharapkan misalnya peran aktif dari aparat penegak hukum misalnya kan. Atau Kementerian Kominfo dan seterusnya. KPAI kayak gitu ya. Nah, untuk paling tidak mengurangi praktek-praktek kayak gitu. Itu barangkali, Pak. Gini Pak, ini kan oke lah kota besar bisa kita tanggulangi. Ini kan permasalahannya kan sekarang kalau di kota-kota kecil atau di daerah-daerah Pak. Ini kan kalau jiwa sosialnya tidak terbangun dalam keluarga kecil aja, dalam rumah tangga. Ini kan akan timpang di rumah tangganya Pak ya. Jadi si anaknya asik dengan dunianya sendiri di medsos ya kan, atau main game online segala macam. Dia kan di rumah ini kan punya misalnya dia harus jaga toko, misalnya ikut ke sawah segala macam, ini kan akan putus nih. Kan dilematis Pak. Iya. Betul sekali, pergeseran itu sangat terasa ya. Masyarakat kita ini kan menjadi makin individualistik ya sekarang ini. Ikatan-ikatan sosial, ikatan-ikatan kekeluargaan itu makin rentan, ya kan. Contoh sederhana misalnya dengan kondisi yang semakin individualistik, yang harus diajarkan paling sederhana dari keluarga itu kan satu saja misalnya. Kalau makan ada makanan enak, ada saudaranya belum makan, nah itu diingatkan, ingat saudaramu. Berbagi gitu, berbagi, ya kan. Nah itu kayaknya sudah mulai berkurang itu, ya kan, kayak gitu. Nah terus yang berikut misalnya kalau saudaramu lagi ngepel misalnya, kamu jangan main di situ. Itu kan bagian dari empati, mengerti urusan orang. Iya kan, ini sederhana, tapi dalam konteks pembentukan karakter itu dibutuhkan, kayak gitu. Jadi kalau ada orang tua lagi bekerja, ya kan, kalau bisa membantu bagus, kalaupun tidak jangan mengganggu kan kayak gitu. Yang begitu-begitu ini kan harus dibiasakan. Kalau ada tetangga kesusahan, ya kan, kalaupun tidak bisa membantu, minimal tidak menyakiti. Nah, dengan omongan-omongan yang menyinggung, yang menyakiti, yang menyusahkan misalnya. Kayak gitu. Syukur-syukur kalau misalnya bisa membantu. Membantu misalnya bantu nguruskan BPJS-nya, ya kan, bantu antarkan ke rumah sakit. Kalau misalnya dia tidak ada motor, ya
sementara dirinya punya motor, ya bantu antar pakai motor misalnya. Ini kan kebiasaan-kebiasaan ini mulai bergeser, terutama di kota-kota besar. Ya. Ya kan, kalau di masyarakat di daerah-daerah sebagian besar sih masih saya lihat. Tapi memang anak-anak sekarang dengan gadget yang handphone, gadget, laptop dan seterusnya ya, yang orang tua tidak paham bahwa harus dikasih batas waktu. Ya kan tidak bisa seorang anak itu misalnya tidak mengerti sama sekali kemajuan teknologi. Tapi jangan full sehari penuh. Kayak gitu. Kasih batas waktu. Misalnya sehari hanya boleh sejam. Kayak gitu. Atau seminggu hanya boleh sehari. Misalnya. Jadi dibatasin. Kayak gitu sehingga ada waktu untuk dirinya berinteraksi dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya. Tahu dia apa yang terjadi dengan temannya. Oh dia sakit, ya kan. Pantas dia nggak pernah lagi main sama saya. Gitu. Jadi tahu, bukan semata-mata misalnya menjadi yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Itu. Jadi handphone ini memang alat komunikasi kita sekarang, gadget dan seterusnya itu, problemnya adalah membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kayak gitu. Duduk bersebelahan tapi sibuk dengan gadget masing-masing. Yang begini-begini barangkali harus saling mengingatkan, terutama orang tua terhadap anak. Kayak gitu. Karena generasi Z sekarang inilah ya, itu ini lebih asik dengan gadgetnya dibandingkan dengan temannya yang duduk di sebelahnya. Itu memang harus dilatih, diingatkan. Menurut saya anak-anak kita juga harus bolak-balik diomongin itu Pak Sentot. Itu ada istilah sekarang mager, malas gerak. Aduh, udahlah itu ya kan. Jadi istilahnya, aku lagi mager gitu. Sedangkan di rumahnya udah belepotan udah. Udah iya kan. Jadi kalau misalnya apa kan dia lagi pegang HP, udah nggak peduli itu apa yang terjadi di sekitarnya. Itu luar biasa nih. Baiklah Pak, mungkin akhir kata nih Pak, untuk himbauan untuk pemuda untuk sosial nih Pak. Iya, kalau untuk pemuda ya, dia harapan saya generasi muda kita ini lebih aktif lagi untuk terlibat langsung menyelesaikan masalah-masalah sosial, bukan menjadi bagian dari masalah-masalah sosial yang ada, tapi menjadi bagian dari problem solver, jangan menjadi problem sendiri. Ya, gitu. Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena di sini Pak Sentot, kita ini sekarang ini sedang mengalami bonus demografi, ya kan. Tapi di satu sisi, habis kita mengalami pandemi COVID, dunia sekarang ini lagi dibayang-bayangi oleh krisis global, tentu ini akan banyak menjadi persoalan di generasi produktif. Ya kan, PHK massal, pekerjaan susah, ya kan. Ini justru sekarang ini bonus demografi ini berpotensi untuk menjadi bencana demografi. Ya kan? Karena ini berpotensi menjadi bencana demografi, maka anak-anak muda ya kan sekarang ini diharapkan menjadi bagian dari menyelesaikan masalah-masalah bencana demografi ini. Ya gitu. Kalau misalnya problem paling utama adalah misalnya problem ketenaga kerjaan misalnya. Ya harapannya kan ini juga menjadi lebih kreatif untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Kalau masalah-masalah yang terjadi misalnya problem-problem kriminalitas misalnya, ya paling tidak ya kan dirinya tidak masuk di bagian itu, ya kan. Kalaupun tidak bisa mencegah, minimal dirinya tidak masuk di situ. Tidak ikutan, ya kan. Nah, tidak ikut tergoda lah kan untuk di situ, karena godaan di situ sangat luar biasa kan kayak gitu. Nah, problem-problem sosial ini, angka putus sekolah barangkali akan banyak, ya kan. Terus problem kesehatan barangkali kan, karena apa dengan
ekonomi yang mengalami resesi, putus kerja, ya kan, itu tingkat stres tinggi, ya kan. Terus kesehatan barangkali akan menurun, ya kan, karena gizi dan lain sebagainya ini kan juga menjadi nomor kesekian, ya kan. Ini tentu menjadi persoalan sosial yang akan dihadapi oleh generasi sekarang. Yang konon kita ini bonus demografi, saya adalah orang yang agak pesimis melihatnya ini jangan sampai menjadi bencana demografi, ya kan? Karena bagaimanapun situasi yang terjadi ini juga ya agak mengkhawatirkan. Iya. Gitu. Baiklah, mungkin ada lagi Pak, sampaikan. Itu barangkali. Nah, kalau kita sebagai DNIKS, harapan saya anak-anak muda itu ya bisa bergabung menjadi pekerja-pekerja sosial. Ya. Peka lah Pak ya. Ya. Minimal peka dulu ya. Ya, peka, habis itu bisa menjadi pekerja sosial, ya kan, ya membantu tetangganya, bantu temannya, ya kan. Apa yang bisa dibantulah, ditangani begitu. Itu barangkali. Baik. Baiklah, akhir kata pembicaraan kita dengan Pak Suhawi ini luar biasa sekali, masalah kepemudaan dan sosial. Baik, kita tutup podcast kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.